Hai anak mem, hari ini Rabu 16 Februari 2022 di bab 6 tentang data, materi, pengumpulan dan penyajian data pelajaran matematika. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui pengumpulan data dan penyajian data. Nah, simak video berikut ya nak. Jangan lupa dituliskan ke dalam buku catatannya. Dalam statistika, kita akan belajar tentang pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan data itu apa ya? Nah, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, menggunakan lembar isian. Sekarang kita akan membahas pengumpulan data secara langsung. Apa itu pengumpulan data secara langsung? Yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk data sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Contohnya, 1. Pengumpulan data jarak rumah ke sekolah dari 20 orang. Kedua, pengumpulan data tinggi badan dari 20 orang. 3. Pengumpulan data ukuran sepatu dari 20 orang. Misalkan kita buat seperti ini, jarak rumah ke sekolah satuannya kilometer, itu ada 2, 3, 5, 8 km dan ada 1 km. Nah, ini semua satuannya dalam bentuk kilometer. Lalu data berat siswa kelas 4, satuannya itu kilogram, ada 25, 31, 28 kg dan ada 27 dan 30 kg. Ini data yang kita dapatkan secara langsung. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan lembar isian. Nah, pengumpulan data menggunakan lembar isian yaitu dengan cara mengisi lembar isian, bertujuan untuk mempermudah kita dalam pengolahan data. Sebagai contoh, 1. Pemilihan ekstrakurikuler, 2. Mata pelajaran favorit siswa kelas 4, 3. Hobi siswa kelas 4. Nah, berikut lembar isian pemilihan ekstrakurikuler. Nah, ini ada nomornya, nama siswa, lalu jenis ekstrakurikulernya, ada pramuka, olahraga, kesenian, dan keterampilan. Misalnya satu siswa memilih ekstra apa, lalu itu nanti kamu isi di jenis ekstrakurikuler. Nah, Lalu ini materi yang kedua itu tentang penyajian data. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram batang. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel, ini kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi data berat badan atau satuannya kilogram dari 20 siswa. Seperti ini dia ya, jumlahnya ada 26, 30, 29 dan seterusnya sampai 29. Ini semua jumlahnya ada 20 data berat badan. Lalu kita buat ke dalam tabel frekuensi berat badan yang satuannya kilogram. Di kolom pertama itu kita buat berat badan. Lalu di kolom kedua turusnya, di kolom ketiga itu frekuensi. Nah, di dalam turus ini menggambarkan atau menyimbolkan garis lurus atau garis miring. Sedangkan frekuensi adalah jumlah dari berat badan 20 orang siswa. Sekarang kita akan memasukkan data ke tabel frekuensi. Nah, pertama kita lihat dulu. Data yang paling rendah itu adalah 25, lalu yang nilai yang tertinggi atau berat badan tertinggi itu adalah 30. Nah, setelah itu kita hitung yang mendapat berat badan 25 kg. Kita tulis dulu di sini ya, 25 kg, 6, 27, 28, 29, 30 itu setelah kita urutkan berat badannya. Lalu kita isi di turusnya, ada berapa banyak siswa yang mendapat berat badan 25. Nah, kita hitung ya, 1, 2. Adakah lagi yang berat badan 25? Ternyata tidak ada, maka frekuensinya atau jumlahnya 2. Sekarang kita beralih ke berat badan yang 26 kg. Kita hitung 1, 2, lalu 3. Nah, ternyata 26 tidak ada lagi sehingga frekuensinya ada 3. Sekarang ke 27 kg. Kita hitung 1, lalu adakah lagi habis? Ternyata frekuensinya hanya 1. Sekarang yang berat badan 28 kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk 5 ini kita tarik garis miringnya dari atas ke bawah, menandakan itu satu ikat yang berjumlah 5.
Sudah, baru ada satu lagi ya 6. Nah, maka frekuensinya itu ada 6. Selanjutnya yang berat badan 29. Kita coret ya, 1, 2. Oke, ternyata hanya 2. Maka frekuensinya ada 2. Sekarang yang berat badan 30, kita coret 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Iya, 5. Nah, kalau 5 dia kita coret miring yang menandakan satu ikat, ternyata ada satu lagi, ya jadi jumlahnya ada 6. Maka jumlah frekuensi seluruhnya itu kita tambahkan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 6 tambah 2 tambah 6 sehingga jumlahnya ada 20 sesuai dengan data 20 siswa. Nah, seperti itulah untuk mengisi data ke dalam bentuk tabel. Berikut yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah siswa SD Harapanmu. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini ada kelas, lalu ada frekuensinya. Nah, ini kelasnya kita urutkan dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu frekuensi atau jumlah siswanya ada 25, 20, 40, 35, 30, dan 28. Sekarang kita buat ke dalam bentuk diagram batang. Untuk membuat diagram batang, terlebih dahulu kita harus menggambar garis vertikal dan garis horizontal. Nah, untuk garis vertikal ini kita buat sebagai tabel untuk tempat frekuensi, sedangkan untuk horizontal ini kita buat sebagai kelas. Maka kita urutkan dia dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu untuk frekuensi ini kita urutkan berdasarkan rentangnya. Misalnya di garis pertama paling bawah itu kita buat rentang berapa? Dari frekuensi 25, 20, 40, 35 sampai 28. Nah, kita ambil dulu nilai yang terendah. Terendah itu nilai berapa? Nilai 20. Maka kita buatlah dalam garis frekuensi ini, kita mulai dari angka 10 dengan selisih 5 tiap barisnya. Berarti dimulai dari 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Sedangkan untuk garis horizontal ini kita urutkan kelasnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan titiknya masing-masing. Sekarang kita hubungkan. Kita tarik garis, kelas 1 berada di frekuensi berapa dia? Ia ada di frekuensi 25. Kita tarik garisnya. Lalu kelas 2 di frekuensi berapa? Ia di frekuensi 20. Kita tarik ke jumlah 20. Lalu kelas 3 berada pada frekuensi 40, kita tarik garisnya. Lalu di kelas 4 berada pada frekuensi 35, kita tarik 35. Ya, lalu di kelas 5 ada 30, kita tarik ke 30. Nah, di kelas 6 ini ada 28 siswanya. Maka ini kita tarik di antara 25 dan 30. Nah, ini kan ada jaraknya masing-masing. Biasanya di penggaris ada itu ya nak ya, jarak per tiap-tiap senti. Nah, inilah dia bentuk diagram batang dari frekuensi jumlah siswa SD Harapanmu. Demikianlah materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam Imago Dei.